Rio, Rio. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua, Bani Ramadhani. Jadi di video pembahasan kali ini gua pengen ngebahas tentang karburator lagi nih cuy. Nah, pada video kali ini gue pengen kasih tahu nih cuy, pandangan gua terhadap karburator original yang punya Honda, NSR SP atau NSR Astra yang punya Thailand. Gimana sih perbedaannya sama yang KW cuy, ya kan? Soalnya kan banyak banget tuh di luar sana yang karburator KW sama yang ori. Nah, ini kebetulan gue punya yang ori, jadi mudah-mudahan dengan adanya video yang gue buat ini kalian bisa bedain antara karburator yang ori sama yang KW cuy. Jadi langsung aja kita mulai poin-poin pembahasannya. Karburator ini habis gue servis, udah bersih. Nah, ini selang yang baru nanti pengen gue pakai. Jadi kenapa gue mau pakai selang yang oranye gini modelnya? Ya biar lucu aja sih sebenarnya. Gue bosen sama selang yang plastik ini cuy. Jadi nanti bakal gue ganti pakai selang yang warna oranye ini cuy. Jadi kan biar gemes aja gitu warnanya. Yang pengen gue bahas di sini adalah bodinya nih, bodi dari karburator, terus mangkoknya juga. Habis itu dari skepnya nanti juga pengen gue bahas. Jadi pengen gue pisah-pisahin dulu nih barang-barangnya. Oke, jadi ini adalah bentuk si karburatornya nih cuy. Tuh ya, bisa kalian lihat dari Venturinya tuh dia bener-bener kayak kasar, nggak yang halus. Biasa tuh kalau yang KW itu bener-bener halus banget cuy Venturinya. Dan juga badannya ini tuh material dia punya besi juga nggak sekasar ini. Ini menurut gue kasar sih. Ini kayak cetakan, terus nggak sebagus kayak punya KW. Pokoknya tuh yang KW-KW itu pasti badannya bagus cuy. Body si karburator nih ininya tuh bagus-bagus semua. Terus yang menciri-cirikan tentang PE28 ori itu sebenarnya bukan dari kodenya cuy. Ini ada kode 74AA HE22. Sebenarnya tuh nggak dari sini sih. Ini tuh ya kode ini aja sih, mungkin kode apa namanya? Kode industrinya mereka gitu loh di Thailand. Nah, kalau karbu yang ori kayak punya gue ini, itu tuh di bagian skepnya itu tuh ada kayak garis di sini cuy. Ini sih yang bener-bener kelihatan kalau lu mau bedain antara karbu KW dan enggak. Ini garis di sini nih, garis linear kayak apa, melingkar itu. Nah tuh, ini garis-garis kayak gini itu tuh udah pasti bikinan Thailand sih, dan original. Terus apalagi ya, finishing di bagian skepnya nih itu juga nggak terlalu rapi-rapi banget. Beda sama yang KW-KW. Biasa tuh yang KW itu bener-bener kayak rapi banget cuy. Kalau misalkan dari ininya ya, dari bagian body skepnya sini. Terus kalau punya gue sih di sini ada 28, angka 28 nih di sini. Ini logo Keihin-nya juga tuh. Oh ya, ini ada sekedar informasi mengenai PE28 Thailand ataupun PE28 buatan Jepang. Kalau buatan Jepang itu dia include sama selang plastik yang kayak gini nih modelnya. Kalau misalkan kalian beli PWK Sutco atau PWK atau PJ yang Sutco dan PWK RM 28 atau PWK Sutco juga, PE28 Sutco, kalian pasti dapetin selang plastik. Nah, kalau misalkan yang Thailand punya, Thailand tuh hanya pakai selang yang hitam cuy. Jadi ini tuh kemarin gue pakai selang bekas PWK KX gua, dikasih ke PE28 yang NSR ini nih, gitu cuy. Nah, lanjut gue pengen bahas tentang mangkoknya cuy. Ini mangkok ada kodenya. Kalau yang aduh nggak apa-apa, tahan banting. Kalau mangkok ini itu tuh ada kayak kodenya cuy di sini. Ini kodenya huruf sama angka S-4 gitu. Nah, ciri seterusnya mangkok original itu dia tuh kayak ada bekas potongan di sini nih, potongan kayak buat naruh selang tuh. Kalian bisa lihat. Nah, di sini tuh kayak gua nggak tahu sih PE di Thailand itu kenapa dipotong ininya. Ini tuh sebenarnya buat fungsinya buat selang macam-macam, kayak selang hawa atau selang oli samping. Itu tuh harusnya kayak cantolan gitu loh buat selang biar supaya rapi ke bawah gitu. Nah, ini tuh dipotong. Gua nggak ngerti kenapa cuy. Terus juga begini tampilannya.
kasar mangkoknya tuh, nggak yang halus kayak punya yang KW-KW. Dan ini finishingnya juga di gerinda cuy, tuh di samping-samping sininya. Oh ya, gue hampir lupa, ini Venturinya juga dia finishingnya kasar di dinding sininya nih, itu kayak di gerinda-gerinda gitu. Tuh ya, bisa kalian lihat. Gue deketin lagi deh biar jelas. Selanjutnya adalah scap cuy. Jadi scap PE28 ini menurut gua untuk lecet nggak lecet ya, ini menurut gua awet sih. Ya lecet-lecet apa namanya, lecet-lecet rambut sih menurut gua masih kayak wajar lah ya, lecet-lecet biasa karena pemakaian juga. Tapi ini menurut gua kayak kuat sih, karena gue juga pakai PE yang lama itu juga kuat banget scapnya. Dan di bagian sini itu kayak ada juga kodenya, ini ada angka 40 logo Keihin, terus ada 9 FC kode-kodenya cuy. Dan emang ini kuningnya tuh bener-bener kuning apa ya, beda sama yang KW-KW cuy. Jadi kayak gitu tuh. Untuk jarumnya gue masih pakai yang punya standar. Kemungkinan nanti akan gue ganti sih, gue pengen pakai JJH, cuman nyari JJH yang original tuh jarumnya susah banget. Tuh gitu ya cuy. Jadi ini masih bener-bener standar semuanya, PE28 NSR original cuy. Thailand, made in Thailand, bukan made in Jepang. Kalau PWK yang kemarin gue beli tuh PWK KX85 itu made in Japan ori. Cuman kalau yang ini Thailand. Kalau gue boleh nilai nih ya, build quality-nya karbu PE28 yang Thailand ini sih ya termasuk kayak nggak bagus-bagus banget gitu ya, karena bahannya yang kasar sih menurut gue. Tapi untuk performance lu jangan tanya lagi sih. Ini nyeting ginian gampang banget asli, nggak bohong gue. Gue nyeting PE28 tuh menurut gue karbu yang paling gampang disetting sih. Kalau belinya kalian yang ori sih ya. Tapi sebenarnya cocok-cocokan juga sih kalau misalkan KW ya, untung-untungan. Kalau yang ori ya udah pasti enak, disettingnya gampang. Karena menurut gua kalau yang ori tuh lubang-lubang yang kayak jettingnya itu tuh, lubang-lubang dalaman tuh kayak nozzle, terus kayak lubang-lubang yang kecil nih, lubang-lubang dari sininya itu tuh presisi cuy. Tuh lubang-lubang kayak bensin dan pilot jet, main jet, nozzle-nozzlenya ininya juga nih. Terus lubang yang sebelah situ tuh, kalau kalian kelihatan tuh sebelah situ, itu lebih presisi cuy ketimbang yang KW. Makanya kenapa banyak dari karbu KW itu susah disetting ya, mungkin karena lubang-lubangnya kurang presisi gitu cuy. Tapi kalau misalkan kalian ada masalah di budget ya nggak masalah sih beli yang KW selagi bisa nyetingnya. Gue ada sedikit tambahan tentang rekomendasi karbu untuk Satria FU ya, maupun motor-motor lain. Gue bisa menyarankan kalian untuk beli PE-nya Ride It, yang dimana PE Ride It itu juga gampang settingnya. Kemarin gue habis nyetingin motor teman gue yang KLX, di tracker, dia masih pakai karbu. Nah dia beli PE Ride It, itu gue setting dan settingannya langsung ketemu alhamdulillah. Di trackernya tuh di tracker standar, dan gue pasangin pilot jet main jet berapa ya waktu itu ya, 118 deh, 120 untuk main jetnya, pilot jetnya tuh 38 deh kalau nggak salah. Dan itu langsung ketemu cuy, settingannya langsung enak banget motornya. Itu PE28 Ride It. Nah kalau kalian pengen yang lebih advance lagi, yang lebih yang lebih banyak untuk nyetingnya, itu kalian bisa pakai PE BRT28 cuy. Dan itu juga udah super flow dia Venturinya. Dan menurut gua PE BRT tuh salah satu karburator lokal yang bisa setting suka-suka kita cuy. Itu advance banget sih, sampai jarumnya pun dia dikasih 3 deh kalau nggak salah. Pilot jet main jet lengkap, jadi tuh istilahnya kayak lu beli pilot jet main jet bonus karbu sih. Banyak banget pilot jet main jet dari PE BRT tuh. Terus juga dia main jetnya pakai PWK cuy, yang dimana kalau pakai PWK katanya atasnya lebih jalan gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, video tentang perkarburatoran ya kan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli karburator masih ragu-ragu beli PE yang KW atau yang original, kalian bisa nonton video ini. Tapi mohon maaf banget, gue nggak ada komparasi antara barang yang KW dengan yang barang yang ori ya, karena memang gue punyanya cuma yang ori doang gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau beli karburator ya tonton video ini sampai habis dan jangan di skip cuy. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian sih. Jadi gitu, terima kasih banyak yang udah nonton.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video gue. Gue Bayu Ramadhani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.